Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Selamat dan semangat pagi kembali ya. Saya minta maaf sekali teman-teman. Saya nggak nepati janji saya semalam. Saya mengantuk sekali. Akhirnya saya ketiduran dan tidak membuat video ya. Tapi saya rasa pioner semuanya tetap semangat dan memaklumi itulah ya. Bukan satu hal yang bisa dipermasalahkan ya teman-teman ya. Kan kita bisa ketemu lagi ya. Nah, teman-teman, saya melihat sebuah video ya dari judulnya adalah kabar terbaru Pi Network Open Mainnet Mandiri. Nah, terkait Open Mainnet Mandiri ya teman-teman, ini tanggapan saya, ini pandangan saya ya. Yang terjadi di luar sana ya, bahkan yang melakukan Open Mainnet Mandiri, saya rasa bahwa mungkin di luar termasuk juga, saya nggak tahu kalau di Indonesia ya, yang melakukan barter ya dan melakukan transaksi Pi Network, itu mungkin mereka sudah melakukan Open Mainnet Mandiri ya, mungkin ya. Nah, menurut saya gini teman-teman, ketika kita terkesan, kalau saya bilang memaksakan ya, maka yang mungkin mengalami kerugian itu adalah pioner sendiri ya. Pioner sendiri, karena kenapa? Misalnya memang sekarang isu di luar sana sampai di Indonesia, yaitu harga GCV 314159, itu kita dukung itu ya. Tetapi menurut saya teman-teman atau pioners jangan gegabah ya. Jangan gegabah karena belum ada jaminan sebenarnya dari core team bahwa jatuhnya itu 314159 ya. Sesuatu yang belum pasti, lalu kita berani untuk melakukan barter ya, itu sangat berisiko ya. Maka kalau ada yang melakukan ini, ya itu baik sih, baik ya, itu baik sih ya. Tapi memang menurut saya harus ada kepastian teman-teman, karena Pi Network ini adalah sebuah sistem yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun ya. Dikombinasikan ya antara cryptocurrency kemudian sama lihat media sosial ya. Sama dengan misalnya VAC BOOK ya, dan YOUTB Yo Cu ya. Platform-platform ini adalah platform yang memang sistemnya tidak bisa dirubah oleh penggunanya ya. Dan mereka yang menemukan sebuah sistem ya teman-teman, mereka itu adalah orang-orang yang konsisten dan komitmen. Mereka sangat profesional, sangat profesional. Nggak bisa dirubah-rubah mereka punya sistem. Karena saya ini bermain di beberapa media sosial ya, saya sangat ya, kalau saya bilang 90% memahami ya aturan-aturan, persyaratan-persyaratan yang ada di beberapa platform medsos. Saya tahu teman-teman ya, bagaimana mengkonekkan dengan bagaimana sampai dolar itu masuk di rekening. Beberapa platform media sosial yang saya gunakan ya, saya tahu, saya paham. Makanya itu ya, kalau ada orang yang mungkin sedikit ya meremehkan video-video saya, nggak apa-apa lah ya. Mungkin mereka melihat dari tampilan-tampilan, karena manusia itu kan biasanya begitu teman-teman. Mereka melihat dari luarnya ya, nggak melihat isi dalamnya. Ada orang yang tidak percaya, ada. Tetapi kurang lebih 2 tahun ini saya boleh dibilang terjun di dalam
sebuah platform, bukan beberapa platform, ya. Dan saya paham. Nah, makanya itu teman-teman, kita nggak boleh gegabah. Makanya saya pribadi sampai saat ini belum KYC pun nggak rewel-rewel saya. Ya, kita nggak bisa melakukan sesuatu dan mengintervensi sistem-sistem seperti ini, termasuk Pi Network. Paling yang hanya kita bisa lakukan adalah bersuara kepada core team atau Nicholas. Satu suara, ya, menawarkan DCV 340159. Tapi kalau ada yang sampai saat ini berani, wah itu luar biasa. Ya. Ini pandangan saya ya teman-teman. Bukan berarti saya nggak dukung DCV, sangat mendukung. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa supaya teman-teman pioner itu jangan rugi. Karena tujuan saya kan caranya kan memberikan edukasi kepada teman-teman, memotivasi teman-teman, ya sekaligus juga bagaimana mengedukasi agar kita ini bermain di media sosial ini jangan rugi. Ya. Tujuan kita kan pingin untung, bukan funtung, ya kan? Nah, jadi makanya kalau saya dengar dia jujur ya, ini seperti sudah mulai meragukan core team. Kenapa? Karena terkesan seolah-olah memaksa ingin segera direspon oleh Nicholas. Ya. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Kita akan kecewa kalau kita punya keinginan yang tidak direspon oleh core team. Sekali lagi teman-teman, core team atau Nicholas sebagai sahabat saya, sebagai founder daripada Pi Network, mereka sudah punya kalau dibilang itu blueprintnya. Mereka sudah punya step by step apa yang mereka akan kerjakan. Paling kalau melenceng dari progresnya, ya itu tidak terlalu parah amat, tidak terlalu jauh. Mereka akan mengikuti itu. Sehingga ini akan tumbuh dengan sendirinya. Nggak bisa kita belokkan. Pioner nggak bisa. Makanya teman-teman yang mau bertahan, bertahan aja. Kalau yang tidak mau bertahan, ya silakan. Apalagi kalau yang sudah mulai menggelontorkan dananya untuk membangun sebuah sistem. Artinya di dalam komunitas Pi Network itu yang harusnya kita mengikut kepada core team, mereka buat komunitas sendiri, sistem sendiri. Padahal tidak bisa terkoneksi dengan Nicholas. Nggak bisa. Ya. Jadi teman-teman harus punya kesabaran tingkat tinggi. Sama di sebuah platform yang saya kerjakan. Saya kadang-kadang kena pelanggaran. Sampai saya sudah mengajukan banding berkali-kali, nggak ada respon. Harus kembali kepada sistem aturannya. Ya, harus ngikuti nanti tahap ini baru selesai lagi. Nggak bisa kita rewel-rewel. Ya, kalau kita nggak mau, udah kecewa, selesai, saya nggak kerjakan platform, rugi sendiri. Kita mau berargumen dengan mereka, bahkan mau banding dengan mereka, nggak bakalan. Mereka sudah punya sistem. Ya, ini memang edukasi teman-teman. Ya, bagaimana cara saya menghadapi itu? Ya, saya sabar, tunggu lagi prosesnya. Tunggu prosesnya. Kadang berbulan-bulan baru bisa perbaiki. Lalu setelah itu ya baru terima duitnya lagi. Jadi mereka tuh profesional. Beda dengan ya mungkin kadang-kadang kita buat bisa diintervensi oleh penggunanya. Ya, nggak bisa. Kita nggak bakalan bisa eksis kalau nggak punya sebuah sistem yang kuat. Inilah yang dilakukan oleh core team. Supaya teman-teman pahami. Ya. Nah, judulnya ini adalah Open-minded mandiri gagal. Pioner sudah mulai meragukan core team. Ya. Saya bikin judul ini. Nah, saya rasa itu saja teman-teman. Saya semalam berjanji minum kopi ya. Hari ini baru minum kopi ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi.
Sukses teman-teman. Semoga ini mencerahkan teman-teman, mengedukasi teman-teman, ya. Ya, dalam hal-hal kecil kita belajar lah. Ya. Bukan artinya Bang Dema ini tahu semuanya, tidak, tetapi saya belajar dan saya membuktikan kepada diri saya. Saya ngomong ini karena saya membuktikan kepada diri saya. Selain dari beberapa platform yang berhasil, saya dapat nilai dari situ. Ya. Beberapa juga mining, saya membuktikan. Walaupun ya kecil-kecil lah. Ya. Karena kita, Bang Dema kan di sebuah daerah, tidak di ibu kota. Kalau seandainya di ibu kota, wah Bang Dema udah pasti mungkin ya sama, minimal sama lah dengan YouTuber-YouTuber yang ini kan, di daerah saja bisa begini eksis ya. Oke teman-teman, itu saja saya rasa cukup ya. Tetap semangat. Bagi pioneer saya mendukung teman-teman. Tetap nggak usah rel-rel lah, ikuti sistem Nicholas saja. Kecuali memang ada masalah yang kita sudah lakukan baik dan benar dan tidak ada respon dari Nicholas. Termasuk saya ini belum KYC. Kalau seandainya tinggal saya yang belum KYC, semua KYC, saya akan protes. Ya kan? Tapi saya menyadari ada yang teman-teman yang berkomentar bahwa baru sekitar 30% yang lulus, berarti masih ada 70% kan? Nah, tunggu aja prosesnya. Sampai kapan ya? Kita nggak tahu. Bang Dema gimana? Sampai kapan kesabaran? Saya nggak tahu. Kalau sampai saat ini masih menunggu aja, ya coba aja untuk menunggu dulu. Salam bagi pioneers, jedar, jangan lupa tetap support channel Bang Dema.